Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mabrok. Saya di sini akan membuat video mengenai tentang penjelasan sirkuler QQ. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Kuy. Oke, di sini kita akan membahas tentang sirkuler Q atau antrian. Apa itu Q? Queue atau antrian merupakan jenis tipe data di mana penambahan elemen dilakukan dari sisi rear atau belakang dan pengambilan elemen dilakukan dari sisi front atau depan. Dalam queue tersendiri terdapat NQ dan DQ. NQ ini adalah penambahan elemen dalam artiannya, dan DQ adalah pengeluaran atau mengeluarkan suatu elemen yang ada dalam queue atau antrian. Di sini kita mempunyai contohnya dalam queue tersendiri. Di sini saya ada 4 elemen, 13, 7, 28, 5. Di 4 elemen ini ketika akan masuk itu satu persatu. Kalau kita NQ, kita memasukkan data, kita jalur masuk dan jalur keluar itu dari arus yang berbeda atau jalur yang berbeda. Masuknya dari in dan keluarnya dari out, atau masuknya dari rear atau keluarnya dari front. Ketika kita NQ, maka prosesnya itu adalah dimulai dari indeks yang terkecil, yaitu dari sini, dari dekat jalur out atau jalur front, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Ketika kita NQ, maka yang awal masuk itu yang mengisi ialah dari indeks terkecil dulu, yaitu 5, 28. Ketika NQ lagi masuk 7, ketika NQ lagi 13. Itulah kesimpulannya dari NQ atau penambahan elemen atau memasukkan elemen. Dan ketika kita memulai proses DQ atau pengeluaran elemen, nah di proses DQ tersendiri di mana prosesnya itu ialah FIFO, first in first out. Ya, siapa yang masuk duluan maka dia yang keluar duluan. Tadi di sini yang masuk keluar duluan adalah 5, yang dari indeks terkecil, maka yang keluar duluan ialah adalah 5 dari indeks yang terkecil dulu. Kita DQ, maka 5 akan keluar, kita DQ lagi, maka indeks selanjutnya akan keluar, kita DQ lagi, maka indeks selanjutnya akan keluar. Dan maka kita DQ lagi, maka selanjutnya indeksnya akan keluar, dan seterusnya. Oke, di sini kita akan melihat contoh pengaplikasiannya dalam proses NQ atau penambahan elemen di suatu data, tipe data. Nah, jikalau kita NQ, maka penambahan elemen pada kolom tersebut maka akan otomatis mengisi indeks atau kolom yang terkecil dulu, yaitu 5 di sini, dari 0 di sini. Dan ketika kita NQ lagi satu persatu, maka kita akan mengisi indeks selanjutnya seperti ini. Kita NQ lagi, maka 28 ini akan mengisi di indeks belakang yang terkecil, dan seterusnya. Dan kita NQ lagi, maka ini akan mengisi indeks selanjutnya, dan kita NQ lagi, maka kita akan mengisi indeks selanjutnya. Dan seperti itulah simulasi proses NQ atau penambahan atau memasukkan elemen pada proses Q atau antrian. Oke, jikalau kita lihat proses DQ, di sini jikalau sudah terkumpul 4 elemen tersebut, bukan dalam 4 elemen. Kalau kita akan mengeluarkan elemen,
maka proses FIFO itu terjadi, yaitu first in first out, dimana yang masuk duluan akan yang masuk duluan dan akan keluar duluan. Ya, tadi yang masuk duluan adalah indeks terkecil dulu, yaitu di sini 0, 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Jikalau kita DQ, maka indeks terkecil dahulu yang akan keluar, yaitu 0. Di sini seperti apa contohnya, seperti ini contohnya. Jikalau kita DQ, maka yang mendekati jalur front atau indeks yang mendekati jalur keluar akan keluar. Kita DQ seperti ini, maka indeks yang selanjutnya akan otomatis mengisi indeks yang sudah keluar tadi, seperti ini. Dan kita DQ lagi, nah indeks selanjutnya akan keluar, dan indeks selanjutnya lagi setelahnya akan otomatis mengisi indeks yang kosong tadi yang mendekati jalur front atau jalur keluar. Nah seperti ini akan otomatis mengisi. Dan ketika DQ lagi seperti ini, maka yang indeks selanjutnya akan mengisi indeks yang kosong yang seperti ini. Kita DQ lagi dan seterusnya. Oke, kesimpulannya adalah jikalau kita proses NQ dan DQ, kalau kita contohkan dalam aplikasi dunia nyata, jikalau kita akan melakukan antrian, contoh sepertinya kemarin yaitu BLT, siapa yang duluan akan dapat duluan seperti itu dan keluar duluan. Gak mungkin misalnya tadi di sini, jikalau kita di sini paling duluan, ketika pembagian pasti yang pertama datang yang akan dibagi, seperti itu kesimpulannya. Tidak mungkin juga dong jikalau dia datang terakhir dapat duluan, bisa digebukin satu kampung. Begitu kesimpulannya ya teman-teman. Itu mungkin penjelasan singkatnya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau bila ada kritik dan sarannya mohon di komen di bawah ini ya. Oke, thank you, wassalam, bye bye.